menurut Oma bagaimana sebagai diaken penatua yang mungkin usianya lebih tua dan pengalamannya lebih banyak dalam pelayanan, dalam bersikap apa yang diperlukan begitu Oma misalnya? Ya, kalau memandang dan melihat dari umur, misalnya yang udah senior dan yang masih muda apa segala tuh, ya ketika mereka udah terlibat dalam pelayanan, kita sebagai yang senior itu harus memberikan pelajaran atau memberitahukan sama mereka yang muda-muda ini apa artinya sebenarnya pelayanan. Pemahaman dulu berarti ya, pemahaman dulu. Pelayanan. Jadi pelayanan itu kan memang harus berkorban, berkorban waktu. Walaupun misalnya kita kerja, ya karena kita menghidupi keluarga apa segala, tapi karena kita sudah dengan yakin bahwa bertekad untuk menjadi pelayan Tuhan, jadi kita harus bisa membagi waktu. Tidak mungkin dalam satu bulan, beberapa bulan kita tidak melayani, karena kerja terus. Nah, begitu juga kita harus memberikan teladan buat mereka yang muda-muda supaya mereka juga mengerti. Dan bagi yang muda-muda ini, bila mana dikasih pengarahan, dikasih teguran atau perhatian apa segala, harus menerima karena mereka ini belum ada pengalaman. Artinya teguran yang membangun gitu ya, maksudnya yang dalam arti meliputi pelayanan gitu. Jadi kalau misalnya kita masih baru ini ya, ketika kita bertugas, kalau kita dikasih ini ya, nanti kalau ini begini, ini ya, harus kita terima, harus kita apa? Karena apa? Ketika kita sudah berdiri di tengah-tengah jemaat, misalnya ada ibadah gereja, kita kan sudah memakai stola. Nah, stola ini sudah melambangkan bahwa kita ini bertugas, tidak main-main. Jadi kita harus melayani benar-benar apa yang disampaikan oleh yang senior, yang sudah umur atau yang tua gitu. Kita harus paham. Kita harus dengar, karena itu untuk kebaikan kita semua, karena dalam satu pelayanan kita harus bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Karena kalau sudah salah satu, berarti kita dalam pelayanan itu kita sudah salah semua. Nah, kan tidak enak buat jemaat melihat kok ini, berarti kan yang tua tidak kasih petunjuk, tidak kasih petunjuk, tidak kasih pengarahan bahwa harus ini. Nah, itu kadang-kadang kan kalau zaman-zaman sekarang kan kalau anak-anak muda juga kalau ditegur kadang-kadang suka tidak terima. Nah, apalagi ini kan pelayanan tidak bisa tidak terima. Karena sudah terpilih dan sudah mengaku. Karena melalui pemilihan ini kan harus mengisi formulir bersedia enggak. Kalau kita sudah berkomitmen ya dengan segala hati, ya sudah kita jalani dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Jadi itu saja, karena selama 5 tahun ini tidak mudah untuk melayani, ya, karena masih banyak hal, apalagi kalau yang umur masih muda itu harus banyak belajar, banyak bertanya, jangan karena menganggap diri udah tahu, udah lihat ini apa, mamanya ada bilang gini-gini, terus kita sok-sok tahu, jangan. Ketika kita melayani kan harus ada yang tua yang menjelaskan ini. Jadi kita juga harus ada juga roh dengar-dengaran, harus kita saling menerima. Itulah tadi kekurangan kelebihan kita saling menerima supaya pelayanan kita itu berbau harum di dalam nama Tuhan. Artinya Oma sendiri sangat menyambut baik ya kehadiran anak-anak muda, orang-orang muda yang terlibat dalam pelayanan di diaken dan penatua ya. Artinya it's okay, memang kalau memang mereka terpilih, yang penting mereka menjalankan itu dengan komitmen yang sungguh ya untuk bisa terjun dalam pelayanan. Ini penting ya buat teman-teman pemuda di sana, teman-teman pemuda di sana, kalau kalian terpilih menjadi calon tetap ataupun bakal calon diaken penatua, jadi harus betul-betul punya komitmen yang sungguh dan memahami apa itu arti pelayanan lebih dulu supaya mantap begitu ya Oma ya. Nah itu untuk anak muda. Kalau menurut Oma sendiri nih, apa sih yang Oma mau bilang buat mereka-mereka yang senior gitu? Ketika mereka mungkin nanti ada rekan sepelayanan yang muda, menurut Oma bagaimana yang harus dilakukan oleh mereka yang bisa dikatakan senior lah ya, atau yang memang sudah pelayanan sudah lebih dulu. Kalau bagi senior itu juga
jangan juga menganggap diri bahwa oh sudah hebat, sudah apa ya. Walaupun umpama oh kita ini, jadi jangan kita merusak arti pelayanan kita. Kita sudah melayani bertahun-tahun, tapi kok begitu ada anak muda masuk yang terpilih, kok kita tidak menjalani apa yang sebenarnya jadi teladan buat mereka gitu loh. Jadi kita juga harus melihat mereka harus sabar, harus dengan sukacita kita melayani mereka, bahwa pelayanan ini bukan main-main, pelayanan ini kita melayani Tuhan. Jadi harus benar-benar kita tuh siap dengan apa yang kita sudah terima lewat pemilihan ini, dan jangan main-main. Makanya kadang-kadang juga ada senior-senior juga kadang-kadang mau anggap anak-anak muda ini kayak gimana ya? Saingan, bukan kayak saingan, kayak nggak merasa muda, nggak suka cita gitu. Kayak nggak suka cita. Bisa jadi ya teman-teman, maksudnya ada yang ketika ada teman pemimpin muda mungkin yang masuk dalam bakal calon atau mungkin ada yang nggak senang gitu ya, jadi kurang sukacita gitu ya. Nah, kan ada biasanya kan komentar, oh itu dipilih ya. Nah, karena bukan dia yang memilih, kan jemaat yang memilih. Tuhan yang memilih lewat Tuhan memakai jemaat untuk memilih dia. Jadi kita juga jangan bagaimana semaunya kita kan. Nah, itulah namanya tadi ada pelayanan, itu harus ada kerjasama yang baik, saling bergandengan tangan. Yang tua harus memberi nasihat kepada yang muda juga harus mendengar apa yang dikatakan seperti nasihat dari yang senior dan yang itu. Jadi ketika kadang-kadang pemilihan ini kan kadang-kadang kalau setahu saya itu tuh gimana ya, sebenarnya itu yang muda itu tuh memang tidak termasuk kriteria ya. Kalau memang dia tidak ikut pelayanan misalnya ke 6 Pelkat. Kalau mungkin pelayanan ke 6 Pelkat itu kan sudah jadi buat dia, pengalaman buat dia kan melayani. Tapi kalau yang sama sekali tidak pernah terlibat dalam ke 6 Pelkat kan siapa pemuda, misalnya dalam kegiatan apa-apa ini tidak ikut ya. Berarti kan tidak ada pengalaman apa-apa kan, kosong. Ya, artinya begini ya teman-teman, maksudnya penting bagi kita untuk selalu ada dalam kehidupan persekutuan jemaat gitu ya, entah melalui pelkat-pelkat begitu ya Mam ya, mungkin ya. Jadi sudah dari keluarga kita sendiri membiasakan, dari PA mungkin, PT, GP, terus dia terlibat di situ, dan mungkin ini ya nggak semua ya, tapi mungkin bisa jadi pemikiran orang-orang tua ya, artinya ketika mereka mungkin yang terpilih itu mungkin belum punya pengalaman di dalam keterlibatan di persekutuan yang tadi itu ya, mereka dibina. Artinya bukan tidak boleh, kalau sudah terpilih ya terpilih ya Mam ya, kalau sudah terpilih ya terpilih. Cuman artinya penting untuk yang namanya generasi-generasi ini memang melalui proses pembentukan dari PA, PT, GP. Artinya jangan pernah disepelekan ya persekutuan di PA, PT, GP, karena justru disitulah dia belajar gitu ya, dia melatih generasi kan. Sehingga kalaupun dia terpilih menjadi calon diakan, minimal dia sudah punya pengalaman. Misalnya apakah dia pernah menjadi pelayan PAPT, pengurus, setidaknya mereka dia punya tidak nol sama sekali gitu. Tapi bukan berarti yang nol sama sekali tidak boleh dipilih, bisa ya Mam ya. Tapi alangkah lebih baik kalau seandainya pengalaman-pengalaman pelayanan itu sudah dimulai dari sejak sebelumnya gitu ya, supaya lebih mudah begitu teman-teman. Nah, ini menarik ya. Kalau tadi Oma sudah bilang itu menjadi hal yang perlu gitu ya. Karena memang kalau kita lihat syarat kan bukan sekedar syarat usia. Ya mungkin kalau usia muda oke ya, sekarang ya 20 sampai 70 oke gitu. Tapi kita tentu tahu masih ada syarat-syarat lain yang memang harus dipenuhi. Nah, ini jadi ini sendiri ya buat kita teman-teman ya, untuk melihat bahwa, tapi bukan berarti kalau pelayanan terus sungguh-sungguh jangan juga sampai orang takut ya Oma ya. Jangan takut juga gitu ya dalam pelayanan. Jadi karena arti pelayanan begitu terus takut ya, itu namanya belum siap ditempa. Belum siap ditempa, belum siap dipanggil untuk melakukan tugas tanggung jawab, karena memang
menjadi pelayan ya memang harus siap dibentuk, harus siap diproses begitu ya. Ini menarik sekali teman-teman. Nah, terus mungkin yang mau tanyakan terus selama kurang lebih sudah 30 tahun pelayanan yang Oma atau Mama sudah jalani ini gitu ya. Apa yang Oma mau sampaikan buat Tuhan? Ya, yang Oma mau sampaikan buat Tuhan dari lubuk hati dalam. Saya mau sampaikan buat Tuhan, yang pertama-tama saya mengucap syukur karena sampai saat ini saya masih diberikan kekuatan, kesehatan, walaupun nanti saya lepas dari masa pelayanan saya, tapi saya yakin Tuhan senantiasa menyertai saya, dan Tuhan senantiasa memberkati saya. Dan apa ya saya mau kasih sama Tuhan? Ya tadinya itu masih pelayanan, sebenarnya itu kan pelayanan itu kan tidak hanya di interan majelis, kan mesti ada yang lain, misalnya di PKLU kan biasanya saya kan sebagai terlibat paduan suara. Sebenarnya jadi bukan karena pelayanan itu selesai di sini, tapi masih ada pelayanan yang lain. Ya itulah jadi saya bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan karena sampai saat ini saya masih ada sebagaimana ada. Itulah saya bersyukur, dan saya tidak bisa memberikan apa-apa buat Tuhan, tapi hanya itulah diri saya yang saya berikan. Saya tidak bisa memberikan apa-apa, tapi saya bisa memberikan diri saya, waktu saya, selama saya dipakai Tuhan untuk melayani. Itu saja. Iya ya. Jadi itu yang bisa Oma sampaikan buat Tuhan. Ucapan syukur ya teman-teman ya. Karena kalau buat saya sendiri ya mengucap syukur juga, karena buat saya pribadi Oma adalah orang yang menjadi penyemangat sebenarnya ya, karena menjaga kesetiaan dalam pelayanan itu nggak mudah gitu ya, menjaga kesetiaan dalam pelayanan itu nggak mudah. Tapi ketika kita punya orang tua, kita punya pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengajarkan kita akan arti kesetiaan, akan arti kesabaran dalam pelayanan, itu sungguh luar biasa, itu sungguh manis sekali ya. Nah ini tadi sudah dibocorin juga sama Oma ya, ini Tuhan sayang, Tuhan berkenan, ada regenerasinya yang melanjutkan pelayanan Oma dari keluarga begitu ya, maksudnya teman-teman ya. Nah jadi Oma senang gitu ya, bisa mengakhiri pelayanannya dengan ada penerusnya. Itu mungkin jadi kebanggaan tersendiri ya Oma ya. Ya walaupun tentu proses pendampingan akan terus dijalankan supaya setiap penerus siapapun ya yang meneruskan karya pelayanan orang tua boleh menjalankan semuanya itu dengan sebaik-baiknya, begitu ya Oma ya. Amin. Ya. Terus mungkin ada pesan-pesan yang lain yang Oma mau sampaikan buat teman-teman buat dalam menjalani hidup boleh, atau ada moto Oma? Kalau moto saya bersyukur bahwa Tuhan masih menjaga dan menyertai saya selama saya masih ada di dunia ini. Itu saja moto saya. Jadi motonya itu selalu mengucap syukur, begitu ya. Segala hal. Oma punya lagu tuh kesukaannya apa Oma? Lagu kesukaan Oma? Hidup ini adalah kesempatan. Kalau yang dinyanyi dia lupa juga. Iyalah, biar dalam pelayanan kan kita menjadi berkat. Ya, kita yakin Oma sudah jadi berkat. Oma jadi berkat buat saya, sudah dampingi pelayanan. Dan ketika saya ada pelayanan kan, saya boleh dikata bisa melayani anak saya, bisa melayani cucu saya, dan tidak hanya di Jakarta, ya di sini juga saya melayani. Nah, itulah kebanggaan saya. Jadi walaupun saya jauh dari Jakarta, sebab kalau saya ada waktu, saya bisa ke Jakarta. Itu. Jadi di sini kan anak saya kan pelayanan. Jadi saya itu hari juga saya pernah bersyukur, bangga bahwa di dalam pelayanan saya sebagai penatua, kebetulan dalam
jadwal tugas anak saya sebagai peran firman dan saya sebagai P1. Dan P1 itu harus berdoa dan membawa kitab. Dan itu memang itu mungkin waktu Tuhan udah atur kali ya, karena jadi Tuhan udah atur bahwa ketika saya selesai menjalani masa kemajelisan saya, memang ada kenang-kenangan, ada momen itu, ada momen yang betul, istimewa. Dan pada saat pelayanan itu akhirnya itu terakhir, akhirnya datanglah pandemi COVID-19 itu betul. Terakhir saya mendampingi anak saya sampai teman-teman rasa bagaimana ya, bangga juga lihat kok mama sama anak bisa sama-sama melayani. Kebetulan anak saya Irma di GPB Agape itu pelayan firman dan saya sebagai P1. Nah, itulah jadi kenang-kenangan saya. Ya, akhirnya muncullah COVID-19 pandemi. Tapi bukan berarti COVID-19 menghentikan pelayanan Oma dan juga kehidupan persekutuan ya teman-teman. Itu ya yang kita bisa lihat dari orang tua ya. Nah mungkin saya memakai kesempatan ini juga untuk bilang sama teman-teman bahwa dari cerita Oma ini memang yang namanya pelayanan itu tidak pernah ada kata berakhir sebenarnya Oma ya. Sekalipun mungkin nanti Oma sudah mengakhiri masa pelayanannya sebagai penatua di tahun 2022 ini karena faktor usia dan memang sudah waktunya untuk berhenti gitu ya. Tapi bukan berarti itu berhenti dari pelayanan seutuhnya, karena tadi seperti Oma sudah bilang mendampingi anaknya yang pelayanan juga itu bagian dari pelayanan, bisa terus ikut ambil bagian dalam persekutuan jemaat itu juga bagian dari pelayanan. Cuman pastinya saat ini lewat podcast ini teman-teman, mungkin saya mewakili kakak-kakak saya dan juga adik saya cuma bilang terima kasih untuk mama yang sudah, saya jadi terharu ya, yang sudah menjadi teladan iman buat kami anak-anak dalam menjalani kehidupan ya. Karena banyak hal mungkin yang seringkali menguji kesabaran, menguji kesetiaan dalam pelayanan, tapi mama selalu ada, mama selalu memberikan nasihat, bahkan mama mungkin selalu juga menegur, baik dengan lembut maupun dengan keras demi kebaikan semua anak-anaknya. Jadi buat saya pribadi dan mungkin buat teman-teman juga ya yang punya orang tua yang melayani Tuhan sedemikian setianya, kita semua bangga dan aku bangga sama mama dan kakak yang lain juga semua bangga, adik juga semua bangga, semua cucu-cucu Oma bangga untuk semua karya pelayanan yang sudah Oma berikan. Jadi ya, thank you Oma, terima kasih Oma, terima kasih Tuhan Yesus yang sudah kuatkan Oma untuk selalu Oma bisa kuat dalam pelayanan begitu ya Oma ya. Belum dulu dong. Ya ini ya. Maaf ya teman-teman, belum dadah. Ini Oma mau cepet-cepet aja dadah. Ya, ada seperti itu ya. Dan juga buat orang tua semua di sana, yang sudah mengakhiri masa pelayanannya baik sebagai diaken ataupun penatua, tentunya menjadi kebanggaan tersendiri untuk semua orang tua. Jangan pernah berkecil hati karena pelayanan tidak berhenti ketika menjadi seorang diaken penatua berakhir masanya, tapi selama kita hidup kita masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan dalam seluruh apapun yang kita kerjakan yang mendatangkan sukacita dan juga berkat bagi orang lain. Dan tentunya saja melalui podcast ini harapannya buat teman-teman, yuk kalau kita sebagai anak-anak muda kita dipilih menjadi pelayan Tuhan, mulai sekarang setiap waktu kita berikan hati dan hidup kita untuk setia melayani Tuhan. Jangan ada kata mundur untuk melayani Tuhan, tapi terus maju, terus berkembang, terus melakukan yang terbaik supaya nantinya siapa tahu sudah bertambah umur, ada generasi selanjutnya, kita boleh merasakan sukacita dan kebanggaan itu. Oke ya teman-teman ya, tetap semangat pelayanan. Mama terima kasih sudah menjadi tamunya podcast Tanpa Podium saat ini. Jangan lupa untuk teman-teman selalu ikuti
iklan-iklan ya di IG-nya Podcast Tanpa Podium, @podcast_tanpa_podium. Teman-teman boleh melihat jadwal-jadwal episode yang ada, dan kemudian bisa didengarkan di Spotify setiap Rabu malam, atau lihat aja iklannya ya, dan juga bisa disaksikan di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium. Tentunya dengan episode-episode yang selanjutnya akan kita saksikan dan dengarkan bersama. Oke deh, terima kasih banyak teman-teman untuk semuanya. Saya Irma pamit. Saya Ibu Celisa Sikil. Pamit. Mami, Oma. Tuhan, iya, Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa episode selanjutnya. Dah.